Contohnya sudah ada, kita refresh, ternyata sudah terbentuk ya database-nya. Selanjutnya kita setelah itu kita akan meng-create tabel atau membuat tabel kategoris. Jadi kita run kode ini sampai sini dan untuk melihat tabelnya apakah sudah terbentuk kita select. Jadi sini sudah terbentuk tabelnya. Yang kedua itu kita create tabel produk. Jadi kita running dan untuk melihat tabelnya sudah terbentuk apakah, jadi kita select. Dan ternyata tabel produknya sudah ada, yaitu yang berisi atribut ID produk, ID kategori, dan nama. Yang kedua itu yang ini untuk buat ranking-nya. Selanjutnya kita akan create data. Kita create tabel produk 2. Jadi kita run. Setelah itu eh, untuk untuk melihat apakah tabelnya sudah terbentuk, kita select. Jadi di sini ada 3 atribut dari produk 2. Yang kedua, selanjutnya kita akan membuat tabel order 1, yaitu dengan menggunakan create tabel order. Jadi kita running. Setelah itu untuk melihatnya kita select. Jadi terdapat ID order total dan order date. Selanjutnya kita create tabel order detail, yaitu sebagai penghubung antar tabel produk 1 dan produk 2. Produk 1 dan order 1. Jadi kita run. Untuk melihat tabelnya kita search. Jadi terdapat ID produk 2, ID order, price, dan quantity. Dan yang ini alter table ini yaitu gunanya untuk menambah for ranking-nya. Oke. Selanjutnya untuk mengerjakan soal nomor 2, yaitu kita membuat kode SQL sesuai dengan diagram ini. Di sini kita ketahui bahwa ada 3 tabel, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan hobi. Jadi kita lihat hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yaitu many to many. Jadi terbentuklah tabel baru, yaitu tabel mengambil atau mata kuliah mahasiswa. Jadi eh, di sini saya akan membuat kode SQL-nya yaitu ini. Sebelum itu sebentar saya jadi di sini kita create database dulu, yaitu database kampus. Setelah itu kita create tabel mahasiswanya, yaitu kita run, kita jalankan kodenya, dan untuk melihat tabelnya itu kita menggunakan select. Dan di sini ada 3 atribut dari tabel mahasiswa. Yang kedua itu kita akan membuat tabel mata kuliah, yaitu ini kita jalankan. Dan untuk melihat tabelnya kita menggunakan select. Oke. Sesuai ID mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Selanjutnya kita akan create tabel hobi. Kita jalankan kodenya. Dan untuk melihat tabelnya kita gunakan select hobi. Dan di sini terdapat 3 atribut, yaitu ID hobi, ID mahasiswa, dan nama hobi. Jadi di ID hobi ini kita kita lihat dari soal ini bahwa mahasiswa dan hobi ini hubungannya itu one to one. Jadi foreign key dari tabel mahasiswa yaitu ID mahasiswa pindah ke hobi, dan di hobi ID mahasiswa menjadi foreign key, yaitu ini. ID mahasiswa jadi foreign key. Jadi selanjutnya kita akan membuat data eh, tabel mata kuliah mahasiswa, yaitu eh, itu adalah tabel baru yang terbentuk antara tabel mata kuliah dan tabel mahasiswa, yaitu hubungannya many to many. Jadi kita run kodenya. Untuk melihat tabelnya kita menggunakan select.
Jadi di sini di dalam tabelnya ini ada atribut dari mata kuliah dan mahasiswa. ID yaitu ID mahasiswa dan ID mata kuliah yang sama-sama jadi primary. Dan alter table hobi, alter table mata kuliah mahasiswa, eh, alter table mata kuliah mahasiswa juga itu sebagai untuk membuat untuk kan tabel untuk mengumpulkan tabel mata kuliah mahasiswa ke mahasiswa, mata kuliah mahasiswa, dan ini juga kan tabel mata kuliah ke mata kuliah. Tabel mata kuliah mahasiswa ke mata kuliah. Jadi di sini kita buat DML-nya itu menggunakan insert input. Jadi kita buat kita input data mahasiswanya. Taran. Oke. Untuk melihatnya apakah data tersebut sudah masuk ke dalam tabel mahasiswa, kita gunakan silage. Ternyata sudah masuk ya. Di sini ada ID mahasiswanya itu 12001, 12302, nama mahasiswanya itu Rama Sinaga dan Tono Sitorus, dan tanggal lahirnya juga berisi. Yang kedua itu kita input data mata kuliah menggunakan instrumen itu mata kuliah. Jadi kita jalankan. Setelah itu kita untuk melihat tabelnya kita gunakan silage. Jadi di sini ada ID mata kuliahnya itu matkul 01, matkul 02, dan nama mata kuliah itu RPL dan basis data. SKS itu 32. Yang selanjutnya itu kita input data hobi. Untuk melihat tabel datanya itu apakah sudah masuk ke dalam tabel, kita pakai silage. Jadi di sini ada ID mahasiswa uh, karena hubungan antara hobi dan mahasiswa itu one to many. Jadi primary key dari tabel mahasiswa itu ada di dalam hobi, dan di tabel hobi itu ID mahasiswa itu menjadi foreign key. Jadi di sini ada 3 atribut. Oke, selanjutnya kita akan membuat um, tabel relasi antara mata kuliah mahasiswa, yaitu antara mata kuliah dan mahasiswa, yaitu nama tabelnya itu untuk mahasiswa. Jadi kita input datanya ke dalam, dan untuk melihat datanya apakah sudah dimasuk ke dalam tabel, kita gunakan select from. Select. Jadi ini adalah data-datanya, dan sekian presentasi saya mengenai soal ini untuk membuat DBL dan DML. DDL dan DML. Sekian dan terima kasih.